Hal ini langsung membuat wanita marah. Prajurit yang tidak mengenakan seragam kembali ke rumah untuk merayakan hari raya. Namun begitu dia baru saja duduk, dia langsung diminta oleh seorang wanita untuk menukar tempat duduk. Namun pria tersebut menolak untuk menukar tempat duduknya. Dia langsung menolak. Tidak disangka, wanita tersebut langsung menjadi marah setelah mendengarnya. Dan mengatakan bahwa ini bukan untuk berunding denganmu, melainkan untuk memberitahumu. Namun pria tersebut tanpa sengaja mengatakan bahwa wanita itu seperti bandara. Sekejap saja sudah membuat wanita marah. Dia baru saja ingin menegur pria tersebut. Namun wanita di sebelahnya menghentikannya. Pertempuran besar pun akhirnya mereda. Namun sayangnya, pada saat itu, datanglah 10 lebih pria kuat yang mencari masalah dengan wanita tersebut. Wanita tersebut melihat mereka mencari masalah. Tanpa berkata-kata, dia langsung menendang lawan hingga terpental 100 meter jauhnya. Kemampuan bela diri wanita tersebut juga sangat hebat. Dua wanita tersebut dalam sekejap berhasil menyelesaikan 10 lebih pria kuat tersebut. Mereka bertindak dengan cepat dan tangkas. Pria tersebut tercengang melihatnya. Tak terduga kedua wanita memiliki keterampilan yang begitu baik. Setelah pertunjukan dari kedua wanita, mereka duduk kembali dengan bangga. Namun yang tidak mereka ketahui, bagi pria itu hanyalah sebatas mainan. Namun ketika pesawat tiba di tujuan, pria yang baru saja hendak turun dari pesawat, tanpa sengaja meninggalkan tiket pesawat di kursi. Wanita yang penasaran mengambil dan melihatnya. Ternyata itu adalah Ye Junlin yang pernah bertunangan dengannya. Dia adalah Ye Junlin. Ada apa, Jenderal? Dia adalah mantan anak tertua keluarga Ye yang diabaikan. Kamu Junlin, yang dulunya bertunangan denganmu. Dia. Sekarang, perbedaan antara Anda berdua sungguh jauh berbeda. Anda sebagai Jenderal Bintang 5, sedangkan dia hanyalah anak tertua keluarga kaya yang diabaikan. Periksa dan lihat apa yang dia lakukan di Jiangcheng. Lihat apa tujuannya datang ke Jiangcheng. Tentu, Jenderal. Selain itu, kabarnya, Raja Gelap dari Barat telah tiba di Jiangcheng. Kita pasti harus bertemu dengannya. Dia seorang jenderal. Wanita itu tidak akan pernah bisa membayangkan. Raja Malam Gelap dari dunia Barat, itu adalah pria muda yang duduk di sebelahnya. Dia pernah bisa menembak nyamuk dari 10 meter jauhnya. Tidak lama kemudian dia merasa lapar. Karena makanan kotak di pesawat tidak bisa ditelan. Jadi dia berencana untuk mencari makanan liar di gunung. Tidak lama kemudian dia menemukan seekor kelinci liar. Dia segera mengejarnya. Sementara itu, kepala keluarga yang juga membawa cucu-cucunya ke sini untuk berburu. Tuan rumah di depan ini bukanlah orang biasa. Dia dulu berada 10 meter di ketentaraan, menembak dan membunuh seekor nyamuk. Kamu bisa bayangkan kehebatannya. Pada saat itu juga, tiba-tiba dia melihat seekor kelinci 3 meter dari jaraknya. Dia langsung menembak mati kelinci itu dengan satu gerakan tangan. Cucunya segera berlari ke sampingnya untuk membantu kakeknya mengambil buruan. Tidak disadari pada saat itu, pemuda juga menemukan seekor kelinci liar. Dan pemuda ini benar-benar hebat. Terlihat dia mengambil sepotong batu dan melemparkannya. Kelinci langsung kehilangan napas. Namun saat pemuda mengambil kelinci liar, dia dikejar oleh seorang pria yang mencari mangsanya. Salah mengira bahwa ini adalah yang baru saja ditembak oleh kakeknya, dan meminta pemuda segera meletakkan kelinci itu. Namun pemuda mengklaim bahwa dia yang menembaknya. Saat itulah kakek pria itu datang, mengatakan bahwa itu hanyalah seekor kelinci liar. Jangan bertengkar dengan pemuda itu. Setelah mendengar pria itu, segera memerintahkan pemuda itu untuk segera menghilang dari hadapan mereka. Namun, saat pemuda pergi, dia mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Hal ini membuat wajah kakek langsung berubah. Langsung memanggil pemuda itu. Kami tidak bermaksud jahat padamu. Tapi ada beberapa hal. Lebih baik kita klarifikasi. Tadi kamu bilang, kamu menembak kelinci dengan satu batu, bukan? Baiklah. Jadi, tunjukkan buktinya kepada kami. Baik, hari ini saya akan membuat kalian terkejut. Perhatikan baik-baik. Aksi dari si pemuda ini, seketika membuat ketiga orang itu terkejut. Mereka belum pernah melihat kekuatan seperti ini. Namun kakek tahu bahwa si pemuda bukanlah orang biasa. Bahkan jika 4 dewa perang puncak Dragon Country digabungkan, mereka mungkin tidak cukup untuk menjadi lawan si pemuda. Kemudian meminta cucu laki-laki dan cucu perempuan untuk segera menemukan tokoh besar ini. Takut mengganggu orang yang seharusnya tidak diganggu. Berulang kali mengingatkan cucu perempuan untuk menemukan si pemuda. Meminta maaf kepadanya. Jika tidak, menjadi pelayan si pemuda juga bisa. Namun pada saat itu, si pemuda sudah selesai makan. Sedang mendengarkan bawahannya melaporkan kepadanya peristiwa yang terjadi di kerajaan naga baru-baru ini. Bawahannya memberitahunya
Pemimpin kota Jiang, secara khusus memberikan villa mewah tingkat atas kepada si pemuda. Satu set Yunding Tiangong. Meskipun si pemuda tidak menyukainya, tidak ada penolakan. Dan tuan kota bahkan khusus menyiapkan pesta raja untuk pemuda itu. Waktu dijadwalkan 7 hari kemudian. Namun pemuda itu tidak peduli. Hanya ingin segera bertemu pamannya. Dan pamannya langsung memuji ketika melihatnya. Pemuda ini sangat tampan. Tapi bibinya di sampingnya langsung berkata, kegantengan tidak ada gunanya. Tidak bisa dimakan. Hanya seorang anak bangsawan yang diabaikan. Namun pamannya masih baik hati. Untuk membalas budi ayah pemuda yang menyelamatkan nyawanya tahun lalu. Ingin menjodohkan putrinya dengan pemuda itu. Bibi ini tetap menolak. Dan mengatakan pemuda itu mungkin sudah miskin dan tidak punya tempat untuk pergi. Barulah dia datang mencari perlindungan di keluarga kami. Tidak akan membiarkan putrinya menikah dengan pemuda itu. Mendengar bibinya berkata begitu, pemuda itu tidak mempermasalahkannya. Berbalik dan pergi dengan gagah. Paman meminta putrinya segera pergi mengantar pemuda dengan mobil. Tapi siapa yang tahu? Wanita itu langsung melemparkan pemuda itu ke tengah jalan. Dengan ekspresi jijik, dia berkata kepada pemuda, jika keluarga Ye tidak mengambilmu kembali, jangan harapkan untuk mendapatkannya seumur hidup ini. Dan pada saat itu, wanita di pesawat, tiba-tiba datang dengan mobil ke depan pemuda. Lalu memanggil pemuda untuk naik. Ada sesuatu yang ingin dia katakan padanya. Mungkin kamu belum tahu siapa saya. Kamu Qin Liang Yu, kan? Katakan saja, aku sibuk. Aku sebenarnya pikir, tidak akan pernah bersinggungan denganmu seumur hidup. Tak terduga dalam 1 hari, bertemu denganmu 2 kali. Mengingat masa lalu kita, yang pernah ada janji pernikahan. Jika kamu mengalami masalah di masa depan, silakan datang mencariku. Jangan merasa malu menjadi menantu. Apa yang membuat malu? Menikahi Li Zihan. Seorang menantu seperti itu, adalah impian banyak orang. Impian yang didambakan. Dengarkan baik-baik. Jangan bicara tentang hanya keluarga Li. Bahkan jika itu keluarga Ye. Bagi saya, itu juga sampah. Saya tidak butuh bantuan apapun. Tolong jauhkan diri dari saya ke depannya. Mengemudi. Ye Junlin, kenapa baru datang? Semua orang menunggumu begitu lama. Benar-benar tidak tahu aturan. Kamu Dak Xiao. Kamu datang tepat waktu. Ada sesuatu yang ingin ku tanyakan. Aku ingin tahu pendapatmu. Aku jatuh cinta pada Zihan. Tapi Paman Li bilang, dia sudah menjanjikan dia padamu. Tidak tahu kondisi apa yang diperlukan. Baru kamu bersedia membatalkan pertunangan. Jika kamu benar-benar menyukai Zihan, kamu seharusnya melepaskannya. Biarkan dia mengejar kebahagiaannya sendiri. Perkawinan ini, saya memulai dari awal. Selalu tidak setuju. Kamu langsung saja bilang, berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk setuju? Lebih baik kamu simpan 2 paku besimu itu. Lebih baik kamu simpan untuk dirimu sendiri. Kamu sangat berani. Kamu benar-benar berpikir. Kamu adalah putra besar keluarga Ye. Kamu berani memukulku? Baiklah, Ye Junlin. Kamu sudah kalah. Kamu tunggu saja. Hou Sao, Hou Xiao, Hou Sao. Kamu Junlin, keluarga Li kami. Sebenarnya apa yang kami berutang padamu? Aku juga tidak kenal ayah. Apa yang dipikirkan pada awalnya? Menerima bencana ini. Menurutku, lebih baik kita mematahkan tangannya, mengikatnya dan membawanya ke rumah Hou untuk meminta maaf. Apa yang telah terjadi? Kamu masih berani bertanya padaku apa yang terjadi? Kemarin kamu telah... Hou Dasao telah dipukul. Mereka akan datang sekarang. Mereka akan datang untuk meminta pertanggungjawaban. Biarkan mereka datang saja. Saya melakukan segalanya sendirian. Kamu, aduh, Junlin, masalah ini, kamu tidak akan bisa menangani ini lagi. Lalu bagaimana ini? Aduh, tenang saja, aku di sini. Dengan Jenderal Qin yang menjaga Jiangzheng. Ada hubungan tertentu. Aku sudah meneleponnya. Dia akan segera tiba. Jenderal Qin sudah datang. Ya. Jenderal Qin sudah tiba. Belum tentu. Berani sekali. Seng Nan, jangan bertindak kasar. Hei, sungguh ramai. Ye Junlin tidak menyangkakan. Saya sudah bilang, siapa berani menyerang saya? Saya akan membubarkan keluarganya sendiri. Hanya dengan kamu. Sampai ajal menjemput masih saja keras kepala.
Hanya dengan satu pukulan aku bisa membunuhmu. Hari ini lawanmu adalah aku. Hahaha, aku baru saja mencapai tahap pelatihan Ki. Salah satu dari 4 dewa perang negara naga. Ingin menghadapi saya. Kamu belum cukup. Bagaimana kamu tahu? Hari ini saya datang sendiri. Oh, sepertinya dia meminta bantuan. Saya ingin melihat. Siapa dia? Apakah salah satu dari 4 dewa perang Dragon Country? Itu saya. Apa artinya 4 dewa perang? Belum pantas untuk mengelap sepatu bos kami. Bertemu dengan pemimpin. Tuan Li. Dia adalah seorang ahli yang saya kenal melalui ibu kota. Seorang ahli yang dikenal oleh seorang teman. Pemimpin mafia Sisilia, Michael. Dia adalah penguasa dunia gelap. Bawahan Raja Malam Gelap. Apa artinya 4 dewa perang? Raja Malam Gelap. Sepertinya. Apakah kamu pernah mendengar nama bos saya? Saya pernah mendengarnya. Apa yang akan kamu lakukan hari ini? Pemimpin, Quan Xi dan aku akan segera meninggalkan Jiangcheng. Bisakah kamu memberi kami kesempatan untuk pergi? Ayah, kamu tidak akan menyetujuinya. Apakah kamu akan membalas dendam? Diam. Saya, kita harus pergi sekarang. Itu, kamu pikir kamu bisa sembunyi? Semua akan baik-baik saja. Mendekatlah padaku. Saya mengucapkan selamat kepada Raja Malam. Aduh, siapa Raja Malam? Kamu salah orang, kan? Maaf, pria ini mirip dengan raja kami. Terlihat agak mirip. Bagaimana mungkin? Siapakah raja itu? Ini, bagaimana bisa terlihat seperti raja? Maksudmu aku buta? Saya tidak berani. Hanya sang pemimpin tidak tahu. Orang bernama Ye Junlin ini hanya seorang menghabiskan waktu di rumah Li. Itu urusan keluarga kalian. Saya tidak peduli. Saya punya urusan. Saya pergi dulu. Selamat tinggal. Selamat jalan, pemimpin. Oh ya, bagaimana kamu bisa mengundang Mike? Tidak diundang oleh saya. Dia kebetulan datang ke kota Jiang untuk urusan penting. Urusan apa? Apakah kalian tahu? Raja akan kembali ke kerajaan naga. Mike bersiap-siap untuk mengadakan pesta untuk sang raja. Pihak penyelenggara adalah keluarga besar yang merupakan keluarga terbesar di kota Jiang. Tidak hanya para bangsawan kota Jiang, bahkan pejabat tinggi negara naga akan hadir. Ini adalah urusan besar bagi negara naga kita. Saya juga sedikit mendengar tentang hal ini. Itu tidak saya ketahui. Jenderal Qin, bisakah Anda membantu keluarga Li kami? Saya butuh satu undangan. Seberapa mulia identitas yang mulia raja? Katanya undangan untuk jamuan raja. Sudah beredar di pasar gelap. Dijual dengan harga 20 juta per lembar. Bahkan saya sebagai penjaga kota Jiangcheng ini hanya mendapatkan 1 lembar. Ah, bagaimana dengan Ye Junlin? Apa pendapatmu tentang dia? Pasti dia takut Anda. Jenderal Qin menyalahkan dia. Dia pasti diam-diam kabur. Dan pada saat itu, seorang pemuda muncul. Tiba-tiba menyadari bahwa seseorang sedang mengikutinya. Namun, setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata dia adalah cucu dari pria tua yang berburu di gunung. Awalnya gadis itu mengatakan bahwa itu hanya kebetulan. Ketika pemuda itu tidak percaya pada omong kosongnya, gadis itu hanya bisa memberitahu pemuda. Tujuan perjalanannya hanya untuk meminta maaf. Bahkan dengan hangat mengundang pemuda untuk makan bersama. Pemuda itu baru saja ingin mencari alasan untuk menolak. Tapi pada saat yang sama, perutnya malah menggerutu dengan malu. Dan juga, Anda pasti lapar, bukan? Baiklah, ayo pergi. Silakan masuk. Tuan belum punya pacar, kan? Jangan tanya hal yang seharusnya tidak ditanyakan. Bukankah itu Ruxue? Kenapa kamu ada di sini? Xia Feiyu, kamu datang untuk apa? Aku datang ke kota Jiang untuk urusan bisnis. Aku kebetulan melihat mobilmu parkir di bawah. Jadi aku masuk untuk melihat. Orang ini adalah... Tidak ada hubungannya denganmu. Jangan tanya hal yang seharusnya tidak ditanyakan. Orang ini adalah tuan muda besar keluarga Ye pada masa lalu. Kamu Junlin, baru-baru ini menjadi menantu keluarga Li. Jadi kamu adalah orang yang dibuang oleh keluarga Ye sebagai sampah. Selera kamu sekarang semakin buruk. Lebih baik meminta bantuan pengemis di pinggir jalan daripada meminta bantuan orang ini yang tak berguna. Sudah cukup. Aduh, Ruxue, jangan marah. Pergi dari sini. Xiao Sui,
Kamu meminta aku pergi karena orang ini yang tak berguna. Kalian harus berisik di luar. Jangan mengganggu saya makan. Hari ini saya harus duduk di meja ini. Kamu bisa apa padaku? Di mana manajernya? Datang ke sini. Apa perintah Tuan Xia? Manajer Wang. Bolehkah saya duduk di sini? Tentu saja bisa. Anda adalah anggota terhormat dari restoran kami. Anggota terhormat kartu platinum. Anda bisa duduk di mana saja di sini. Anda bisa duduk. Mendengar, kan? Kamu yang harus pergi. Manajer Wang. Usir dia dari sini. Hei! Tuan. Penjaga keamanan. Tadi kamu juga dengar. Tuan Xia menyuruhmu pergi sekarang juga. Kamu yakin dia punya kualifikasi ini? Kalian dari restoran Sisilia ini, kan? Ya, maka buka matamu dan lihat dengan jelas. Siapa yang harus pergi? Kartu hitam tertinggi. Tuan Xia, silakan pergi. Saya akan datang lagi suatu hari nanti untuk meminta maaf dan mengganti. Kamu mungkin salah dengar. Saya bilang suruh dia pergi. Penjaga keamanan. Penjaga, seret Tuan Xia keluar. Ah, apakah kalian ingin memberontak? Aku lihat siapa dari kalian berani bergerak. Siapa yang berani bergerak sedikit, aku akan menyuruh orang untuk menyerang seluruh keluarganya. Ini. Jangan berpikir hanya dengan memiliki kartu usang bisa membuatku takut. Sekarang berlutut dan memberi saya beberapa salam hormat, lalu keluar dari sini. Pergi. Tuan, apakah Anda tidak membawa mobil? Tuan, kami tidak akan mengganggu lagi. Ayo pergi. Kamu benar-benar memiliki satu kartu hitam tertinggi dari kelompok Sicily. Katanya kartu ini hanya 3 kartu yang dikeluarkan di seluruh dunia. Kamu bilang kartu usang itu diberikan oleh Mike Hart kepada saya. Apakah kamu bicara tentang pemimpin mafia Sicily, Mike Lewis? Kamu mengenalnya. Kenapa kamu bicara begitu banyak? Jika kamu terlalu banyak bicara lagi, aku akan mengajakmu keluar juga. Apakah Anda tidak membawa mobil, Tuan? Mobil ini bisa Anda gunakan untuk berkeliling. Tidak perlu. Saya lebih suka berjalan kaki. Kamu belum memberitahu saya kontak kamu. Nanti saja. Aduh, Junlin. Besok, aku akan mengatur agar kamu bekerja di perusahaan Zihan. Malam ini, istirahatlah dengan baik. Makanlah. Aku sudah kenyang. Aku akan kembali ke kamar dulu. Ayo, makan. Aking, besok sampah itu akan pergi bersamaku ke kantor. Biarkan dia datang. Bukankah dia suka bersikap dingin dan sombong? Cari kesempatan untuk mengajari dia. Penampilannya biasa saja. Tubuhnya juga lumayan. Sayangnya tidak berkuasa. Apa gunanya memiliki penampilan bagus? Ayo pergi, Zhang Shao sudah menunggu lama. Zihan, Aking, kalian sudah datang. Ini adalah, izinkan saya memperkenalkan. Namanya Ye Junlin, juga tunangan Zihan. Tunangan. Saudara ini terlihat asing. Tidak tahu dari keluarga mana. Zhang Shao, tidakkah kau dengar Aking baru saja berkata, dia adalah orang yang diusir oleh keluarga Ye. Anak yang dibuang. Kamu Junlin. Ternyata anjing mati keluarga Ye. Aku pikir siapa? Mereka hanya bercanda. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Adik Xiaohan, bukankah kamu selalu ingin melihat saya memanah? Hari ini saya akan memenuhi keinginanmu. Silakan duduk. Ye Shao juga berasal dari keluarga kaya. Pastinya kemampuan memanahnya juga bagus. Bagaimana kalau kamu mencoba berduel dengan Zhang Shao? Mari kita semua melihat dan belajar. Sudahlah, tidak menarik. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Berpura-pura apa? Bagaimana kalau begini saja? Jangan bilang saya membuli kamu.
Setiap orang 3 anak panah. Siapa yang mendapat skor tertinggi, dialah pemenangnya. Baiklah, mari kita bertaruh 1 putaran. Wow, ternyata 10 poin. Lagi-lagi 10 poin. Sepertinya permainan sudah selesai. Kamu Junlin, saya membawa kamu ke sini dengan tujuan. Agar kamu tahu, jujur dan jujur. Jangan terlalu ambisius. Paham? Nak, kamu sudah kalah. Kamu salah. Permainan baru saja dimulai. Kamu mau apa? Gila, kamu berani menembak saya? Ayo tembak sasaran. Kamu malah meleset jauh. Apa kamu buta? Kamu membuatku kaget. Begitu dekat tapi tidak mengenai aku. Sampah. Tunggu, lihatlah. Astaga. Apa yang sedang terjadi? Wow, dia terlalu pandai merayu. Tidak perlu membahas apakah dia tepat atau tidak. Dia benar-benar pandai membuat orang senang. Kamu masih mau bertanding atau tidak? Aku sudah bilang, permainan baru saja dimulai. Anak muda, jangan bicara besar. Zhang Shao membidik tepat sasaran dengan 3 anak panahnya. Itu sudah merupakan skor tertinggi. Meskipun kamu menembak dengan baik, itu tidak akan berguna. Lebih baik menyerah. Mengapa repot-repot dengan semua hiasan ini? Pada akhirnya, yang penting adalah kemampuan. Seorang yang menyerah. Dengan apa kamu membandingkanku? Hujan ringan di pagi hari. Apakah kamu bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, biarkan saja. Hujan ringan di pagi hari. Selalu ada yang lebih baik. Selalu ada yang lebih tinggi. Hujan ringan di pagi hari. Selalu ada yang lebih baik. Hujan ringan di pagi hari. Selalu ada yang lebih tinggi. Tapi saya, hujan ringan di pagi hari. Itulah langit itu. Hujan ringan di pagi hari. Apa yang ingin kamu lakukan padamu? Hai Junlin, kamu gila. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Hujan ringan di pagi hari. Apakah kamu ingin? Hujan ringan di pagi hari. Hujan ringan di pagi hari. Tidak mungkin. Tinggi dengan jelas. Hujan darah. Apakah saya dihitung seperti ini? Kamu Junlin, bagaimana kamu bisa melakukannya? Apakah ini sulit? Target bergerak beberapa ribu kilometer jauhnya. Saya bisa menembak tepat dengan 1 tembakan. Target hanya beberapa puluh meter jauhnya. Tentu saja itu tidak sulit. Jangan bicara omong kosong di sini. Menurutku dia sedang curang. Curang. Tidak ada artinya. Kamu main saja. Halo. Kalian bilang anak kecil Ye Junlin ini. Mengapa kemampuan memanahnya begitu hebat? Dia bisa memanah, lalu apa? Orang lain bermain dengan bakat. Dia hanya bermain-main. Selamat pagi Jenderal Qin. Saya adalah Xiao Zhang. Ayah saya adalah Zhang Guoqiang. Senang bertemu dengan Anda. Mohon bimbingannya. Li Zihan, kemarin kita sudah bertemu. Terima kasih atas bantuan Jenderal Qin kemarin. Saya mengucapkan terima kasih atas nama ayah saya. Kamu memang sangat cantik. Anak kecil Ye Junlin itu cukup beruntung. Apakah Anda mengenal Ye Junlin? Bisa dibilang begitu. 3 hari lagi adalah pesta kenaikan jabatanku. Saat itu aku akan diangkat menjadi Jenderal Bintang 5. Kesenjangan antara Yelin dan aku sungguh berbeda jauh. Namun sebagai ganti undangan ini, aku memberikannya padamu dan Yelin. Apa artinya ini? Zihan, kau belum tahu kan? Sebelum Yelin pernah bertunangan dengan Jenderal Qin. Namun sekarang semuanya sudah dibatalkan. Namun undangan ini sangat berharga. Nanti pasti akan datang banyak tokoh penting. Apa? Dia ternyata pernah bertunangan dengan Jenderal Qin. Pernah bertunangan. Jenderal Qin adalah idolaku. Kak, sepertinya anak ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Setidaknya membantumu mendapatkan 1 undangan. Suatu saat aku akan menjadi
Seseorang seperti Jenderal Qin. Yelin, bagaimana kau pantas untukku? Laporkan pada Jenderal. Aku sudah menyelidiki. Siapa yang tinggal di Istana Langit Yunding? Siapa? Raja Malam. Apa? Ternyata adalah Raja Malam. Ya, villa itu diberikan oleh tuan rumah kepadanya. Tiba-tiba aku punya ide. Saya ingin mengundang Raja Malam untuk hadir di pesta promosi saya, dan memohon padanya untuk menjadi guru saya. Tapi apakah dia akan setuju? Bukankah Mike bawahannya? Kita bisa meminta bantuan Mike untuk menghubunginya. Raja, Qin Liangyu ingin mengundang Anda untuk hadir di pesta promosinya, dan ingin menjadi muridmu. Lihatlah. Ah, wanita bodoh ini. Sudahlah, aku akan memberinya satu kesempatan. Kamu beritahu dia. Saya akan pergi untuk hadir. Tapi apakah saya akan menerima dia sebagai murid? Akan tergantung pada takdirnya sendiri. Baik, saya akan meneleponnya sekarang. Halo, Jenderal Qin. Raja sudah setuju untuk hadir. Namun, apakah dia akan menerimamu sebagai murid? Akan tergantung pada penampilanmu. Bagaimana dengan Raja? Apakah dia setuju? Sudah setuju. Dia setuju untuk hadir di pesta promosi saya. Aku berkata padamu, hari ini kita akan pergi ke pesta promosi Jenderal Qin Liangyu. Pesta kenaikan jabatan. Kamu sebaiknya jujur padaku. Tenang saja, aku tahu diri. Sebaiknya tahu diri. Hari ini, terima kasih kepada semua. Sangat berterima kasih atas kehadiran kalian yang sibuk. Pesta kenaikan jabatanku. Aku, Qin Liangyu. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua di sini. Tidak perlu berkata begitu, Jenderal Qin. Bisa hadir. Pesta kenaikan jabatan Jenderal Qin. Ini adalah kehormatan bagi keluarga Hou saya. Jenderal Qin, bisa melihat kehebatan Anda. Ini adalah keberuntungan seumur hidup bagi kita. Berkat yang kita peroleh dari usaha kita. Apakah semua setuju? Ya, hari ini, aku juga ingin mengumumkan sesuatu yang penting. Begitu juga dengan Raja Malam. Hadir di pesta kenaikan jabatanku. Raja Malam Gelap, penguasa dunia gelap di barat. Apakah Raja Malam Gelap itu? Jika Jenderal Qin bisa mendapatkan dukungan yang mulia, pasti akan sukses. Tidak hanya itu, Raja Malam Gelap juga setuju untuk menerima jenderal kita sebagai murid. Apa? Menerima jenderal sebagai murid. Semua tenang. Raja Malam Gelap belum resmi setuju untuk menerima saya sebagai murid. Hanya saja saya mengajukan ide magang. Dia masih mempertimbangkan. Raja Malam Gelap harusnya sudah hampir tiba. Waktunya hampir. Harusnya sudah hampir tiba. Bagaimana kalian datang? Bagaimana? Kamu bisa datang. Kenapa kita tidak bisa datang? Ini adalah Jenderal Qin. Pesta promosi. Yang hadir. Semuanya orang berpengaruh di Jiangcheng. Orang-orang berwibawa. Semuanya memiliki undangan. Kamu pikir kamu siapa? Aku yang mengundang mereka datang. Kamu Junlin. Aku tahu aku berhutang padamu. Yang hadir hari ini. Semuanya elit Jiangcheng. Tunjukkan dirimu dengan baik. Berteman dengan siapa saja. Memberi Anda promosi. Semua bisa membuatmu naik pangkat. Hanya mereka. Mereka masih ingin mempromosikanku. Mereka tidak pantas. Apa katamu? Benar-benar sombong. Siapa yang tidak tahu kamu adalah menantu Li? Berani bicara sembarangan. Dan kamu, kenapa kamu dengan sikap seperti di atas langit, dan membuat penilaian tentang orang lain? Berani sekali, Ye Junlin. Kamu berani bicara seperti itu kepada jenderal. Kamu Junlin, masih belum berlutut dengan baik. Menyembah 3 kali, meminta maaf kepada Jenderal Qin, menghina Jenderal Qin, kemudian kota Jiang, tidak ada tempat bagimu. Aku benar-benar tidak mengerti, kaki busuk dari seorang wanita sombong. Apakah ada sesuatu yang layak untuk dijilat? Tutup mulutmu, biar aku beritahu kamu. Saya Negara Naga, bintang jenderal yang bersinar terang, bahkan ingin menjadi murid raja. Kamu, anak tunggal yang kalah dari keluarga Ye. Menantu langsung keluarga Li. Perbedaan antara kita, seperti cahaya kunang-kunang, dibandingkan dengan bulan di langit. Kamu tahu kamu seperti apa di mataku? Apakah aku terlihat seperti apa di mataku? Seperti orang bodoh. Apa katamu? Karena kita tidak setuju, maka maafkan aku. Tolong keluar. Aku masih harus melayani tamu penting. Bodoh. Aku adalah tamu penting yang harus kau layani. Akulah Raja Malam ini.
Berani sekali, Ye Junlin. Kamu berani menyamar sebagai Raja Malam. Kamu tidak tahu ini adalah hukuman mati. Kamu Junlin, apa katamu? Aku bisa memaafkanmu. Tapi kau berani menyamar Raja Malam Gelap. Sungguh tidak tahu aturan. Tidak bisa diampuni. Ya, tidak boleh memaafkannya. Sesuai hukum negara naga. Boleh dibunuh di tempat. Bunuh dia. Kamu Junlin, kali ini aku akan mengampuni hidupmu. Pergilah, karena kau tidak percaya. Maka jangan salahkan aku. Hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Pemimpin datang.